Perselingkuhan itu banyak macamnya. Di beberapa video sebelumnya banyak saya sebutkan mengenai jenis perselingkuhan seperti perselingkuhan fisik, emosional, dan perselingkuhan media sosial. Nah, kali ini saya akan membahas lebih dalam mengenai mengapa perselingkuhan emosional bisa terjadi. Mengapa ya bisa terjadi perselingkuhan emosional? Simak video selengkapnya. Hai teman-teman Aura, kembali lagi dengan saya Miss Sarihati, konsultan Aura dan rumah tangga. Kali ini saya akan jelaskan mengapa perselingkuhan emosional bisa terjadi dalam suatu rumah tangga. Namun sebelumnya, Ibu bisa catat dulu nomor konsultasi saya di 081129333359 agar jika sewaktu-waktu Ibu membutuhkan solusi rumah tangga yang praktis, Ibu bisa menghubungi saya. Selingkuh emosional itu bisa terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, karena ketidakpuasan pasangan dalam hubungan. Hal ini biasanya terjadi pada awal-awal pernikahan, 1 tahun atau 2 tahun setelah pernikahan. Loh Miss, bukannya itu malah waktu mesra-mesranya ya? Iya, Ibu benar. Saat pasangan baru, pasti timbul rasa penasaran dan berekspektasi tinggi satu sama lain. Namun, jika ekspektasi yang diharapkan tidak terpenuhi, maka jadilah kekecewaan dan ketidakpuasan. Contoh kecil, seperti ketika kita mengharapkan memiliki pasangan yang bisa membimbing dan memimpin dengan baik. Pasangan yang bertanggung jawab, cekatan, tanggap, dan sebagainya. Ternyata setelah 1 tahun berjalan, suami tidak seperti ekspektasi kita. Ia masih kekanak-kanakan, belum bertanggung jawab, tidak memiliki semangat menafkahi, dan sebagainya. Hal ini membuat ekspektasi kita yang terlalu tinggi jatuh, sehingga alami ketidakpuasan dalam hubungan dan mengakibatkan kerenggangnya ikatan emosional. Yang kedua, komunikasi yang buruk. Komunikasi bukan hal yang sepele dan mudah dilakukan dengan suami ya Bu. Apalagi wanita dan pria memiliki perbedaan tentang cara komunikasi. Wanita lebih cenderung memilih kode-kodean dibanding mengungkapkan langsung apa yang ia inginkan. Sedangkan pria kurang mengerti akan hal-hal yang bersifat terselubung. Contohnya, seperti ketika wanita merasa gerah dan ingin dibukakan jendela. Ia tidak langsung mengatakan, tolong dibukain jendelanya dong mas. Tapi wanita lebih suka memberikan kode seperti, panas ya di sini, gerah banget. Nah, kode seperti ini sulit dipahami oleh pria. Jadi untuk ibu-ibu, mulai sekarang belajarlah saling memahami ya. Tidak semua suami peka terhadap apa yang ibu inginkan. Belajar untuk mengungkapkan apa yang ibu inginkan secara gamblang, tidak dengan kode-kodean. Yang ketiga, yakni mengontrol emosi yang buruk. Seperti tidak sabaran, mudah marah, selalu ingin menang sendiri. Dan tidak sadar bahwa dalam hubungan rumah tangga adalah proses belajar serta mengalah tiada henti. Ketika hal ini tidak terkontrol dengan baik, maka istri akan sangat mudah terluka hatinya. Dan suami akan mudah jengah melihat istri yang selalu marah. Yang keempat, ikatan emosional yang kurang. Ibu bisa bersikap konyol, bahkan uraan di depan teman terdekat ibu, tapi tidak bisa melakukannya di depan suami. Nah, kekonyolan, kekompakan, inilah yang disebut dengan ikatan emosional. Jika ibu tidak memiliki ikatan emosional yang kuat dengan suami, maka rumah tangga akan hampa, dan ibu merasa tertekan karena tidak bisa menjadi diri sendiri dengan orang yang paling dicintai. Ini penting ya Bu, karena awal perselingkuhan verbal itu diawali dengan renggangnya ikatan emosional, sehingga suami maupun istri mencari kenyamanan pada orang lain. Penyebab kelima adalah trauma masa kecil, luka batin atau proses pengasuhan yang buruk dari orang tuanya. Pengasuhan orang tua kita sangat mempengaruhi cara kita memperlakukan pasangan. Nah, jika kita sering melihat orang tua kita kompak, saling mengasihi dan membantu, maka itu juga akan membuat seseorang lebih mampu mengayomi pasangannya. Jika dia dulu sering melihat orang tua bertengkar, berselingkuh, bahkan KDRT, ini juga bisa membuat seseorang mengulang pengalaman orang tuanya sendiri. Nah, itu dia 5 penyebab mengapa perselingkuhan emosional bisa terjadi. Saya harap apa yang saya sampaikan tadi bisa menjadi pelajaran ya untuk ibu-ibu semua agar suami tidak terjerumus pada perselingkuhan. Namun ketika ibu sudah berusaha mempraktekkan apa yang telah saya sampaikan, tapi suami masih nekat selingkuh emosional, ibu bisa menghubungi saya di nomor
081129333359 untuk saya bantu carikan solusi yang tepat dan praktis terkait masalah yang sedang Ibu hadapi.